Hanya memfasilitasi tempat, ya, undangan dari kabupaten. Jadi kami di sini selaku pengurus kakak Pak Gugus ini, ya tinggal menambah-nambah. Suri teladan bagi kita semua di muka bumi ini. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nur Hikmah, SPD SD. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kami sampaikan bahwa jumlah sekolah yang ikut dalam pelatihan ini sebanyak 13 sekolah. 9 sekolah di wilayah 2, kemudian ditambah 4 sekolah dari wilayah 3. Kemudian jumlah peserta seluruhnya sebanyak kurang lebih 65 orang yang terdiri dari kepala sekolah, guru kelas 1, guru kelas 4, guru mapel, PAI, dan PDOK. Pelatihan implementasi kurikulum merdeka. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Peserta diri di sekolah kita masing-masing. Kalau selama ini kita kenal, kita sudah merasakan semua bahwa anak-anak kita tidak aktif belajar sebagaimana apa yang kita harapkan. Ya, karena adanya pandemi sehingga anak-anak belajar apa adanya. Kemudian dengan munculnya kurikulum merdeka ini tentu timbul dalam benak kita masing-masing, ya bahwa orang kurikulum. Ya. SPD. Ibu ini adalah guru kelas 4. Kita akan menerapkan mengajar. Selanjutnya besok memperkenalkan mengajar aktivitas capaian pembelajaran dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ibu agama, ibu Rai, ibu Husna. Ya, jadi itu yang mewakili dan pengembangan profesional. Nah, pada kesempatan ini saya tentu tidak akan mengajari Bapak dan Ibu sekalian karena Bapak Ibu tentu memiliki jam terbang yang lebih banyak dibandingkan dengan saya.
tetapi kapasitas saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu adalah berbagi terkait dengan bagaimana cara menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Baik, yang pertama adalah kita harus merefleksi beberapa pertanyaan ini. Yang pertama adalah apakah Bapak Ibu terlibat ataupun dilibatkan dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan ataupun di sekolah Bapak? Komunikasi, ya, jalur komunikasi antar personal dari sekolah dengan orang tua murid, sehingga nanti dalam penyusunan kegiatan-kegiatan ataupun tujuan itu akan termanifestasi. Ada 4 hal yang menjadi acuan dalam SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Nah, ini yang menjadi acuan dari SNP dalam pengembangan KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Nah, kemudian yang kedua adalah struktur kurikulum. Nah, pada struktur kurikulum ini ditetapkan oleh pemerintah yang menjadi acuan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum menuju tercapainya profil pelajar Pancasila, dapat ditambahkan dengan kekhasan satuan pendidikan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Dari Bapak dan Ibu yang lain ada yang ingin mengungkapkan pendapat mengapa aspek relevan ini penting dalam pengembangan kurikulum? Hikmah dari adanya pandemi COVID-19 adalah penerapan teknologi dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, sebelumnya kita tidak mengenal sama sekali istilahnya adalah Zoom meeting ataupun meeting conference. Itu kita tidak mengenal istilah Zoom, kita tidak mengenal istilah Google Meet dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 itu diperkenalkan. Padahal sebelumnya di luar negeri itu sudah diterapkan mengenai Zoom meeting ataupun meeting conference. Tetapi di Indonesia belum. Karena adanya pandemi COVID-19, maka hal itulah yang menjadi dampak positif. Si mata pohon itu ya, maka beda karena itu akan mengembangkan apa dikira dia profil pelajar Pancasila. Maka beda, nah dia di kerjasama, gotong royongna, nah dia di beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami nanti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum waktu tidak tahu dan anak kita harus berdoa. Berdoa. Supaya apa? Supaya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkembang ke tadi. Maka tujuan kita itu sudah jelas. Apa itu? Ya yang menurut tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang dimaksud di situ tidak perlu disangka pembelajaran intrakurikuler. Kemudian yang berikut kokurikuler. Jelaskan kena kokurikuler yaitu pembelajaran proyek. Kalau di partai rata-rata sangat mengenal ke partai ya, yaitu profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi yang kita kembangkan. Kemudian berikut ekstrakurikuler ya, masa hormat terempohako, para merah, para muka, tidak. Nah, yang ada yang terdapat di dalam kurikulum itu muatan pembelajarannya, jam pembelajarannya itu adalah intrakurikuler dan kokurikuler. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan jam pembelajaran itu? Yang pertama, kalau alokasi waktu, ya, alokasi waktu untuk proyek itu jam pembelajarannya 25% dari jam yang tersedia. 25%. Berarti saya ulangi ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang-siang begini memang waktu enak buat istirahat ya Bapak Ibu. Ya, waktunya tidur siang. Oke, baik, karena
jam-jam begini bagusnya tidur, tapi karena ada kegiatan yang akan kita lakukan untuk membangkitkan, menghilangkan rasa ngantuk kita, baiknya kita main-main dulu ya Bapak Ibu, sambil menunggu teman-teman. Nah, ya mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu juga ya. Ya, lanjut kita pindah ke kanan. Hitungannya sama, 1 sampai 6. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke Bapak Ibu. Oke ya. Kita ulang. 1. Saya tidak bisa memperhatikan kalau kebelang. Apa ya? Iya. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah dua-duanya. Oke, kita berhemat ya. 1. Dan berjanjilah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebaikan dan sopan, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar fisik. Dengan Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebaikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar fisik. Rencananya seperti itu. Jadi diharapkan ketika pembagian kelas, teman-teman, bapak ibu itu masing-masing itu menyiapkan breaking yang bisa ditampilkan di kelas kita masing-masing. Oke ya bapak ibu. Sudah bisa tujuan ya, sama halnya kalau di kelas kita ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah mengikuti materi ini. Yang pertama adalah mengetahui cara menginstal platform Merdeka Mengajar dan cara menggunakannya. Ya, setelah nanti kita perkenalkan dengan kemudian kita akan menginstal aplikasinya dan bagaimana cara menggunakan platform tersebut. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengetahui fitur-fitur. Ini adalah aplikasi pembelajaran yang memuat di dalamnya fitur-fitur yang akan membantu kegiatan kita sebagai pendidik. Ya, ada tujuan akhir yang harus kita capai setelah kita mengikuti kegiatan ini. Nah, ini bukti karya yang tidak memerlukan akun belajar ID. Jadi kita bisa nonton video-video yang sudah dibagikan oleh guru-guru se-Indonesia di sini. Pilihan bisa di-scroll ke bawah. Di bawah itu banyak video-video yang bisa kita nonton untuk menjadi bahan inspirasi kita. Ya, contohnya ini. Ada video tema 1 subtema pembelajaran. Nah, di sini diklik tambah karya. Berarti kita yang mengirimkan video kita ke platform ini, sehingga video kita bisa dinonton oleh teman-teman kita di luar sana. Ini kebetulan saya sudah pernah kirim 2 video ke platform, tapi kebetulan tidak bisa dilihat karena koneksinya terputus. Nanti diklik tambah karya, kemudian ada pilihan, tapi video yang kita kirim harus sudah pernah upload ke YouTube. Wajib tunggu. Itu syaratnya. Si Supama, mereka saling tukar pikiran. Terkadang ada siswa yang tidak aktif, karena tidak selamanya semua siswa itu aktif dalam diskusi kelompok. Nah, terkadang saya lakukan langsung tepuk semangat, karena kapan saya meskipun dia sedang tertidur, kapan saya langsung tepuk semangat, langsung gerak. Nah, di situ pikiran dia sudah konsentrasi lagi terhadap materi.
Ya, itu salah satunya pengalaman tersebut. Pada jam 4 lewat 15 menit. Begini ya. Pertama yaitu asesmen. Kalau mendengar kata asesmen itu sama dengan penilaian, namanya aja yang berubah. Tapi penilaian itu berada di akhir proses kegiatan belajar. Kalau di asesmen itu dilakukan di sementara proses dan akhir pembelajaran. Itu hanya beda sedikit, tapi sama tujuannya, sama-sama penilaian. Pertama, materi pertama yaitu pembelajaran dan penilaian. Tujuan pembelajaran di mana? Yang di siklus tadi. Siklus. Iya. Sementara di K13 tujuan tidak ada tujuan pembelajaran, tapi hampir sama dengan tujuan pembelajaran yang di KD yang di situ di RPP. Jadi sementara ini saja kita belajar adalah tujuan pembelajaran. Hal yang perlu kita pertajam dalam pembahasan ini sehubungan dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Rudi, bahwa menyangkut masalah asesmen itu saya kira sudah dijelaskan tadi bahwa ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif dan sumatif. Di mana tempatnya? Saya kira Bapak, Ibu, guru-guru yang sudah agak senior itu sudah pernah merasakan semua bahwa pada kurikulum setiap kita melaksanakan pembelajaran itu kita mengenal istilah pre-test dan post-test. Ya.